Pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua yang membahas mengenai Project Management dan Information Technology Konteks. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan sistem dari manajemen project dan bagaimana itu berlaku dan diimplementasikan untuk proyek teknologi informasi. Kemudian, kita bisa meringkas sebuah organisasi termasuk 4 kerangkanya, struktur organisasi dan budaya organisasi. Lalu kita juga bisa menjelaskan mengapa sebuah pemangku kepentingan atau sebuah manajemen puncak itu memiliki peran yang sangat penting untuk kesuksesan sebuah proyek. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah kita bisa membedakan antara siklus hidup proyek dan siklus hidup produk. Dan kita juga bisa mendiskusikan atribut dari sebuah proyek IT yang sifatnya unik dan mempunyai sifat yang cukup beragam. Dan kita juga belajar mengenai tren terkini yang mempengaruhi sebuah project management TI, termasuk globalisasi, ada outsourcing, tim virtual, dan agile manajemen proyek. Oke, kita mulai. Pandangan sistem dari manajemen proyek. Sebuah proyek itu harus beroperasi di lingkungan organisasi yang cukup luas, sehingga tidak ada batasan sebuah organisasi macam apapun bisa mengimplementasikan sebuah proyek atau bisa mengimplementasikan sebuah manajemen proyek. Manajer proyek perlu menggunakan cara berpikir seperti sebuah sistem yang kompleks, sehingga mengambil pandangannya secara holistik, secara menyeluruh untuk melaksanakan proyek dalam konteks organisasi yang cukup luas. Lalu pendekatan sistem. Seorang manajemen proyek harus berpikir seperti sistem. Pendekatan sistem itu muncul pada tahun 1950-an untuk menggambarkan pendekatan secara holistik, itu menyeluruh dan secara analitis untuk manajemen dan sebuah pemecahan masalah. Jadi ketika ada masalah, kita bisa membayangkan, kita bisa menganalisa, kita bisa melihat itu secara garis besar, secara luas. Dan ada 3 bagian untuk pendekatan sebagai sistem. Kita bisa melihat sebagai sistem filsafat. Jadi kita melihat secara model keseluruhan untuk memikirkan hal-hal apa aja yang ada sebagai sebuah sistem. Kita berpikir kita melihat komponen-komponen apa aja yang ada di sistem itu sebagai filsafat sistem. Kedua, kita bisa melihat sebagai analisis sistem. Pendekatannya adalah pendekatan pemecahan masalah. Ketika ada permasalahan, kita telisik, kita cari di situ apa sih yang sebenarnya menjadikan masalah, apa sih yang mempengaruhi, apa sih solusinya kira-kira, apa sih yang kira-kira menjadi penghambat dari sebuah masalah itu. Kemudian kita berpikir sebagai manajemen sistem. Kita mengatasi masalah bisnis, masalah teknologi, dan masalah organisasi itu sebelum kita membuat perubahan terhadap sistemnya. Kita berpikir dulu, apakah ini masalah di bisnisnya, apakah masalah di teknologinya, atau masalah di organisasinya, sebelum kita benar-benar fokus pada pembuatan merubah sistemnya. Jadi pendekatannya seperti itu. Bisa jadi masalah itu ada di bisnisnya, bisa jadi masalah ada di teknologinya yang kurang sesuai, atau bisa jadi organisasinya yang salah. Nah, kita harus berpikir, belum tentu merubah itu akan menyelesaikan masalah ketika masalah-masalah itu masih ada di bisnisnya, di teknologinya, ataupun di organisasinya. Jadi modelnya memiliki 3 lingkup sistem seperti ini. Kalian bisa baca sendiri, ada bisnis, ada organisasi, dan ada teknologi. Di situ kalau dari sisi teknologi, should the table be based on Apple, Microsoft, and Android or another system. Jadi kita bisa menentukan apakah teknologinya itu base-nya berdasarkan Apple atau Microsoft atau Android atau sistem yang lain. Apakah aplikasi yang dibutuhkan seperti apa? Apakah hardware yang dibutuhkan, spesifikasinya seperti apa? Lalu tablet seperti apa yang dibutuhkan, seperti kebutuhan networknya seperti apa, kecepatannya seperti apa, dan macam-macam. Dari sisi organisasi kita bisa melihat siapa yang akan membuat aplikasinya. Who will develop special application for or book for the tablet. Jadi siapa yang mau membuat aplikasi untuk di tabletnya? Siapa yang akan membuat mentraining siswanya atau orang-orang fakultinya atau staffnya. Nah, kalau dari sisi bisnis kita harus memikirkan berapa sih biayanya yang akan dikeluarkan student, berapa sih biayanya untuk mengadakan sebuah tablet, dan berapa sih biayanya untuk mensupport itu semua untuk berjalan, dan berapa biaya untuk memastikan semua itu berjalan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini ada sebuah nasihat untuk seorang PM
apalagi PM junior seperti Anda yang ingin menekuni mengenai project manager. Jadi untuk memahami apa yang ada di organisasi itu kita tidak cukup hanya untuk menguasai bidang IT saja atau bidang teknologi saja, tetapi kita juga harus bisa memahami bisnisnya, organisasi, proses yang ada di dalamnya, apa prioritasnya, lalu topiknya apa, critical path-nya apa, dan macam-macam. Jadi di situ ada ya beberapa. Jadi jadikan prioritas, jangan hanya fokus pada teknologi. Betapapun menariknya teknologi atau betapa menariknya Anda harus meluangkan beberapa menit untuk mempelajari aspek lain atau hal lain yang bisa menjadikan kelebihan untuk Anda. Yang berikutnya, beritahu atasan Anda atau orang lain yang bekerja Anda bahwa Anda ingin memahami keseluruhan dari organisasi. Tunjukkan minat Anda, tunjukkan ketertarikan Anda terhadap organisasi, sehingga itu memberikan added value kepada organisasi bahwa Anda ini bersungguh-sungguh bekerja untuk organisasi ini dan berusaha memahami untuk memperbaiki organisasi ini dan meningkatkan untuk mencapai tujuan dan memberikan revenue atau pendapatan lebih untuk organisasi. Yang berikutnya adalah kalian harus fokus pada network atau jaringan. Dalam hal ini adalah network yang sifatnya mengembangkan kemitraan. Jadi cari tahu di mana atau di dalam atau di luar organisasi yang bisa membantu Anda untuk mendekatkan Anda atau untuk mengembangkan sistemnya. Cari tahu yang lebih baik yang ke organisasi serupa dengan Anda, pelajari, perbaiki, pahami, dan bisa nggak dimasukkan ke dalam organisasi Anda untuk menjadi kelebihan-kelebihan dan inovasi di organisasi Anda. Berikutnya kalian ini ada fokus memahami organisasi. Jadi pendekatan sistem mengharuskan manajer proyek melihat proyek mereka dalam konteks organisasi yang besar. Tadi saya sudah katakan, sebuah organisasi pasti ada proyek, meskipun mereka sudah settle, sudah berjalan, tetapi mereka akan punya inovasi-inovasi baru mengembangkan sebuah produk. Nah, itu biasanya dikatakan menjadikan project. Misal ada hal yang produknya sampo atau produknya beauty. Mereka ingin mengembangkan sabun merek A, merek B dengan ingredient A, ingredient B, atau formulasi A, formulasi B, macam-macam. Nah, itu ketika mengembangkan hal-hal tersebut itu meningkatkan inovasi dari mereka. Jadi itu dikatakan proyek A, proyek B, proyek C. Dan tentunya setiap proyek itu dibutuhkan seorang PM untuk memanage dan mengorganize dari sebuah proyek itu. Berikutnya, masalah organisasi merupakan seringkali bagian tersulit dalam mengerjakan dan mengelola proyek. Hal yang tersulit itu bukan hanya prosesnya saja, tetapi organisasinya. Bisa jadi keruwetan atau mekanisme birokrasi yang berlibat, itu cukup susah ya. Berikutnya adalah pentingnya bagi manajer proyek untuk mengembangkan pemahaman yang baik tentang orang-orang serta organisasinya, terutama untuk meningkatkan kebutuhan atau meningkatkan keberhasilan dari proyek IT. Nah, ini ada 4 kerangka organisasi, ada struktur frame, ada political frame, ada human frame, ada symbolic frame. Di situ kalian bisa baca, kalau struktural frame itu rules and responsibility, coordination and control organization chart help describe this frame. Kalau human resource, providing harmony between needs and the organization and needs of people. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Kalau political frame, coalition composition of varied individual and interest group, conflict and power argue issue. Jadi ini isinya konflik dan kekuatan. Jadi ya seperti anggota DPR itu adalah kerangka organisasi tersendiri. Yang berikutnya adalah, dan yang terakhir adalah symbolic frame. Symbolic frame itu adalah symbol and meaning related to event, culture, language, traditional, and image are all part of this frame. Jadi ini adalah bagian dari organisasi yang melingkupi tentang bahasa, tentang budayanya, tentang image, tentang tradisi, dan itu adalah bagian dari organisasi yang seperti itu. Ini ada bacaan singkat. Apa yang salah? Kalian baca sendiri. Nah, struktur organisasi. Tadi kita tahu ada 4 struktur. Nah, ini ada 3 struktur organisasi dasar. Yang pertama adalah fungsional. Manajer fungsional melaporkan kepada CIO. Jadi manajer fungsional itu melaporkan kepada CIO langsung.
atau sifatnya proyek. Manajer program melaporkan ke CIO. CIO itu direkturnya. Kalau proyek pasti dia akan menjadikan bukan manajer biasa ya, langsung manajer projectnya atau manajer programnya. Atau yang terakhir adalah metrik, jalan tengah antara struktur organisasi dan proyek. Personilnya seringkali melaporkan kepada dua atasan atau lebih. Jadi sifatnya ini hierarki ya. Jadi projectnya itu berada di bawah, step yang paling bawah, sehingga mereka bagian yang paling lemah sebenarnya. Strukturnya itu di situ dikatakan dia harus melaporkan kepada atasan-atasan dan atasannya lebih banyak, sehingga dibutuhkan sebuah komitmen atau sebuah approval ke banyak orang. Jadi belum tentu satu orang itu setuju ya, bahkan bisa jadi sering terjadi simpang siuran di situ gitu ya. Intinya ketika approval itu banyak dan disetujui banyak orang, pasti itu produk atau proyeknya akan berjalan dengan lancar. Nah, ini contohnya ya. Nah, itu tadi dikatakan functional, project, and matrix. Kalau matrix bisa dilihat di situ ada project ABC. Nah, itu terdiri bagian orang-orangnya. Coba dilihat di project lah. Itu langsung berhubungan dengan CIO secara langsung. Nah, kalau functional, project-project itu langsung berada di CIO tetapi melebur dalam sebuah organisasinya. Berikutnya adalah budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini adalah sekumpulan asumsi, nilai, dan perilaku bersama yang menjadi ciri dari sebuah organisasi. Kita tidak bisa merubah, apalagi kita orang baru yang masuk ke dalam organisasi tersebut. Kita tidak bisa menyatakan bahwa oh itu salah, ini benar. Karena budayanya itu sudah ada mungkin sejak pertama kali organisasi itu terbentuk. Ketika Anda masuk dan merasa tidak nyaman, mau nggak mau Anda harus mengikuti. Atau kalaupun mau menelusuri dari mana sih budaya ini, bisa nggak dirubah lah, itu kalian mempelajarinya cukup panjang. Jadi banyak ahli percaya bahwa penyebab utama masalah perusahaan bukanlah struktur atau staf, tetapi budayanya. Jadi apalagi yang kalau saya selalu mengatakan organisasi mbah-mbahnya lah, itu cukup susah karena itu hierarkikalnya cukup tinggi ya, punya nilai sejarah. Oh nenek saya dulu seperti ini, oh dulu kalau kakek saya melakukannya seperti ini. Ya itu cukup susah untuk merubah, apalagi mindsetnya, mindset orangnya mungkin budaya, kita ngomong budaya seperti itu. Oke, ini ada 10 karakteristik budaya organisasi. Bisa jadi identitas anggota, penekanan grup, orang, integrasi unit, kontrol, toleransi resiko, kriteria penghargaan, toleransi konflik, orientasi yang berarti ujungnya fokus sistem terbuka. Jadi ini kerjaan proyek yang berhasil dalam budaya organisasi, di mana item-item ini memiliki kekuatan atau item yang seimbang. Jadi kalian harus menjadi orang-orang seperti ini. Apakah menjadi orang yang fokus, atau orang yang punya integrasi, atau orang yang bisa mentoleransi risiko, atau kontrol, dan macam-macam. Oke, ini adalah kebutuhan stakeholder. Kita juga bisa berfokus pada kebutuhan stakeholder. Kalau organisasi susah ya, karena cukup besar, kita langsung menyatakan aja stakeholder kita siapa, butuhnya apa. Jadi manajer project harus bisa meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan proyek atau stakeholdernya. Misal, ini ada proyek IT yang berhubungan dengan human resource. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan logistik. Jadi mungkin kalian akan berusaha berhubungan dengan HRD saja, tidak usah berhubungan dengan manajer logistik. Meskipun dia manajer logistik tidak setuju macam-macam, ya sudah, biarkan. Yang penting kebutuhan dari human resource terpenuhi. Kecuali beberapa aplikasi atau modul yang kalian buat berkaitan dengan modul logistik misalnya, yaitu kalian mau nggak mau harus mengikuti kebutuhan stakeholdernya seperti apa, karena tadi manajer logistik merupakan bagian dari stakeholder. Ya kalian penuhi saja keinginan kebutuhan yang diinginkan, tetapi kalian juga harus melakukan analisa yang lebih. Tidak bisa kalian saya hanya penuhi saja tanpa harus memikirkan yang lain. Tidak, kalian harus berpikir orang ini butuh ini ada kaitan yang mana, relasinya kemana saja, ya itu kalian penuhi semua. Yang penting tidak menjadikan masalah, jangan jadi masalah dalam organisasi yang sudah punya masalah, seperti itu ya. Kemudian
menggunakan 4 kerangka organisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang tadi ya. Berikutnya adalah eksekutif senior atau manajer puncak adalah sebagai pemangku kepentingan yang penting. Itu sudah jelas. Lalu kalau kalian mau fokus bisa lihat di bab 13 mengenai pemangku kepentingan project untuk yang lebih detailnya. Ini ada media snapshot, silahkan dibaca sendiri. Oke, pentingnya komitmen dari manajemen puncak. Ya, ini sudah tahu, semua orang sudah tahu, kita sudah belajar dari awal mungkin kalian sejak masuk perkuliahan, manajemen itu menjadi key success factor ya. Jadi orang-orang di posisi manajemen puncak atau pemangku kepentingan itu menjadi yang terpenting. Jadi faktor yang terpenting membantu manajer project memimpin proyek itu adalah komitmen dan dukungan dari manajemen puncak. Tanpa komitmen ini banyak proyek akan gagal ya pasti. Beberapa proyek memiliki manajer senior yang disebut champion yang bertindak sebagai pendukung utama sebuah proyek. Nah, ketika kalian menjadi seorang PM, penting untuk kalian untuk mendapatkan dukungan dari seseorang. Contohnya apa? Misal ada 12 manajemen. Tidaknya kalian harusnya mendapatkan dukungan 50% dari top leader atau top manajemennya itu. Kalau tidak, pasti proyek itu akan gagal. Kenapa? Karena banyak yang tidak setuju. Kalau yang setuju cuma 6, yang tidak setuju kalau yang tidak setuju 7, yang setuju cuma 5 pasti gagal karena yang diambil adalah kesepakatan. Nah, kalau kesepakatannya tidak bisa, sudah itu akan susah dalam menentukan komitmen. Oke, pentingnya pentingnya komitmen manajemen puncak lanjutannya ya. Bagaimana manajemen puncak dapat membantu manajer project ya. Mereka bisa memberikan sumber daya yang memadai. Kalian butuh expert apa, butuh tim ahli apa, mereka bisa menyediakan. Mereka juga bisa menyetujui kebutuhan proyek yang unik dan secara tepat waktu. Misal, kalian butuh sebuah perangkat router yang hanya ada spesifik mereknya tertentu, tetapi harganya cukup mahal, tetapi kalian yakin bahwa itu memberikan sebuah added value kepada organisasi, ya kalian gimana caranya? Ya, kalau ada manajemen punya yang setuju, kalian bisa terus-terusan menggunakan orang tersebut untuk mensukseskan proyek kalian. Berikutnya adalah mendapatkan kerjasama dari bagian organisasi lain. Ya, maksudnya bukan hanya organisasi, tapi bisa juga di bidang lain, di unit lain. Ketika kalian dapatkan dukungan atau punya backup, ya itu akan menjadikan kekuatan untuk kalian. Mentoring dan coaching tentang permasalahan kepemimpinan. Ya, kalian juga bisa belajar juga secara tidak langsung bagaimana sih memimpin sebuah organisasi, mendapatkan kepercayaan atau ketika menghadapi sebuah permasalahan. Oke, best practice-nya. Kalian bisa baca tata kelola IT membahas otoritas dan kontrol untuk aktivitas IT utama dalam organisasi, termasuk infrastruktur IT, penggunaan IT, dan manajemen proyek. Kurangnya IT tata kelola bisa berbahaya, ya sudah jelas ya. Yang beberapa kali saya katakan, tata kelola itu cukup susah. Bagaimana dibuktikan oleh 3 kegagalan proyek IT yang dipublikasikan baik di Australia. Jadi 1, sistem manajemen hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, manajemen akademi dan sistem penagihan one-tail. Itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi komitmen organisasi terhadap proyek IT itu cukup diperlukan ya. Jadi, diharapkan sebuah organisasi tidak memiliki sikap negatif atau prediksi atau berpandangan negatif terhadap proyek-proyek IT. Ketika itu terjadi, maka proyek itu secara tidak langsung juga tidak akan mendapatkan support dari organisasi dan pasti proyek itu akan susah untuk berhasil. Kemungkinan besar gagalnya cukup. Lalu, CIO atau manajemen yang levelnya atas diharapkan bisa memberikan support atau memberikan komitmennya untuk membantu proyek IT itu tadi. Lalu juga memberikan dorongan dengan cara menugaskan orang-orang yang non-IT untuk mendorong atau memberikan supportnya terhadap project IT itu tadi sebagai bentuk komitmen dari kesuksesan sebuah project IT. Baik, lalu kebutuhan sebuah standar organisasi seperti apa? Nah, standar dan pedoman itu cukup membantu seorang manajemen project untuk menjadi lebih efektif dalam mengurus sebuah projectnya.
Nah, manajemen senior juga dapat mendorong memberikan support, sumbangan dana atau pemikiran atau kemajuan proyek itu tadi. Nah, manajemen proyek itu diharuskan untuk dapat menggunakan form atau perangkat lunak seperti Trello atau apapun, Jira gitu ya, untuk membantu mengorganize dari sebuah proyek tersebut. Pengembangan dan penggunaan pedoman untuk menulis rencana proyek atau memberikan informasi dari status dari aktivitas sebuah proyek. Dan perlu juga kadangkala membuat kantor manajemen proyek atau sebuah pusat keunggulan untuk memberikan sebuah corner khusus untuk progres dari proyek. Kadangkala kalau kita lihat sebuah proyek itu ada sebuah kontainer ya. Nah, di situ kontainer itu kadangkala itu untuk seorang CIO atau sebuah apapun itu untuk melihat progres dari proyeknya seperti apa. Lah, kalau ini kan kita ngomong sebuah proyek IT, berarti kita harus memiliki sebuah corner khusus atau media atau tempat untuk kita bisa memberikan informasi terhadap kemajuan dari sebuah proyek ini tadi. Baik. Lalu berikutnya adalah project dan product life cycle. Jadi merupakan praktek yang baik untuk membagi project itu dalam beberapa fase. Kenapa? Karena project itu beroperasi sebagai bagian dari sistem yang melibatkan sebuah ketidakpastian. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah project tanpa ada fase-fasenya, ketika gagal itu akan membuat sebuah fase-fase yang lain itu pasti akan gagal. Jadi lebih baik kita potong-potong atau kita bagi-bagi menjadi sebuah aktiviti yang lebih kecil, sehingga sebuah kegagalan aktiviti itu tidak akan memberikan impact terlalu besar terhadap aktiviti yang lain. Nah, itu juga yang juga kita bisa buat ketika ini kita mengembangkan sebuah produk. Jadi apapun bentuknya produk, mau produk jasa, produk atau bangunan, lebih baik kita membuat itu dalam cycle. Jadi kalau kita yang paling penting kita menggunakan lantai 4, itu kita buat dari 4 fase. Fondasi dulu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau bahkan jadi fondasi sendiri, kontraktornya atau yang lain, terserah. Kita dalam mekanisme seorang manajemen project untuk membagi dari cycle dari sebuah project yang tadi ya. Nah, di sini dijelaskan mengenai project life cycle ada 2 proses ya. Yang pertama, siklus hidup project adalah sebuah kumpulan tahapan project untuk menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan setiap fase. Nah, tadi karena kita sudah membagi setiap fase, kita katakan kalau di project IT kita katakan ini sebagai aktiviti ya. Aktiviti apa yang berkaitan pada fase A, misalnya kita katakan penyusunan desain, komponen-komponen bagian apa yang dibutuhkan, atau kita katakan sebuah penyusunan database. Kalau data apa yang dibutuhkan, table apa yang dibutuhkan, relasi apa yang dibutuhkan, mekanisme pemanggilan seperti apa, itu disusun menjadi aktiviti, nantinya itu akan digabungkan. Nah, ketika menggabungkan itu pasti secara nggak langsung sebuah keilmuan yang dibutuhkan seorang manajemen project yaitu adalah membayangkan atau memprediksikan, punya daya imajinasi yang kuat bagaimana ini akan terintegrasi seperti apa, sehingga tiap-tiap fase itu ada konektivitasnya, tidak akan terputus gitu. Nah, itu yang harus dimiliki, kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh seorang. Berikutnya, kiriman apa yang akan diproduksi dan kapan? Maksudnya kiriman ini adalah paket apa? Kapan sebuah aktiviti atau paket ini diproduksi? Misalnya, kapan kita harus memproduksi sebuah tampilan A? Kapan kita harus memproduksi lead report? Kapan kita harus memproduksi sebuah pitch yang berisikan daftar check out produk? Nah, itu kita harus tahu, sekarang prosesnya harus masih pada tahapan desain login, ini desain home. Nah, itu tahapan-tahapannya, dan kita harus tahu timelinenya itu di kapannya itu, dan siapa yang terlibat dalam setiap proses dan aktivitinya itu tadi, ya. Lalu bagaimana manajemen akan mengontrol dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan pada setiap fase. Kemudian ketika kita menggunakan setiap fase adalah kita bisa mengontrol, kita bisa melihat sebagaimana sih tahapan atau jadwal yang kita buat, apakah sudah sesuai. Sehingga semakin kecil fase yang kita buat, itu akan semakin memudahkan seorang PM untuk mengontrol deliverable sebuah produk atau layanan yang diproduksi atau disediakan sebagai bahan dari proyek. Jadi seberapa kita akan dapat mendeliver itu menunjukkan bahwa ini loh tingkat kesuksesan dari sebuah proyek kita. Baik.
Kita lanjutkan mengenai life cycle dari sebuah project management. Jadi idealnya sebuah project itu dibagi menjadi 3 hal atau menjadi 3 fase, yaitu fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Fase awal ini biasanya kita sebut kick off. Nah, di kick off itu kita bisa melakukan sebuah identifikasi mengenai kebutuhan sumber daya, terus tingkat ketidakpastian atau resikonya, dan siapa yang kita bisa mengidentifikasi orang-orang atau siapa yang akan menaruh atau memberikan sebuah dukungan. Jadi kita butuh dukungan untuk sebuah fase awal atau fase awal di sebuah project. Kenapa? Fase awal ini adalah masih prematur, cukup prematur. Di awal project ini bisa jadi banyak halangan atau banyak hambatan yang membuat project ini gagal. Bahkan di minggu-minggu awal. Kenapa? Karena mungkin ketika diinisialisasi project ini tidak memiliki sebuah kekuatan atau filosofi yang kuat, sehingga banyak orang yang tiba-tiba nggak butuh project ini, ternyata pakai ini saja cukup. Nah, ini banyak orang yang ragu, atau kalau bahasa anak sekarang ini kegalauan ini muncul. Dari galau ini, kalau tidak ada orang atau tidak ada sebuah pihak yang memberikan dukungan atau memberikan sebuah motivasi atau moral yang kuat untuk melanjutkan sebuah project ini, pasti project ini akan gagal. Bahkan dikatakan sebelum baru 2 minggu kick off bisa jadi project gagal. Lalu yang berikutnya adalah fase tengah atau siklus project atau fase yang tengah-tengah. Fase tengah-tengah ini adalah proses sebuah fase yang memungkinkan kita tahu apakah project ini gagal atau sukses. Jadi kita bisa melihat, monitoring juga seberapa sih resiko yang muncul, apakah semua termanage dengan baik atau resikonya malah tidak termanage dengan baik. Sumber dayanya digunakan dengan baik atau malah sumber dayanya tidak terpakai, atau bahkan barang-barang atau produk atau bahkan bahan baku yang kita beli ternyata salah semua. Ini frase-frase yang mungkin kita bisa menentukan bahwa project ini benar-benar sukses atau tidak di sini. Nah, kalau sudah pada tahapan fase akhir, ini adalah tahapan di mana seorang PM harus bisa memastikan sebuah project ini sesuai dengan bayangan dan yang diharapkan oleh sponsor. Kenapa? Karena ketika asumsinya kita membangun sebuah ketika gedung itu dibangun tidak akan kelihatan bentuknya, karena pasti sponsor tuh melihatnya bentuknya, gedung informatika lantai 4, tampilan depannya seperti ini, tampilan belakangnya seperti ini. Itu adalah bayangan atau gambaran dari seorang sponsor. Tetapi seorang PM harus bisa mewujudkan ini, bahkan harus bisa melebihi ekspektasi dari sponsor. Jangan sampai sudah berekspektasi tinggi, mengimajinasikan tinggi, atau bahkan ketika di awal kalian PM itu sudah memberikan gambaran-gambaran sebuah prototipe yang macam-macam, ternyata waktu dieksekusi hasilnya ternyata jauh dari ekspektasi. Nah, di sini fase terakhir ini adalah memastikan bahwa persyaratan proyek itu terpenuhi semua, seluruh kebutuhan terpenuhi semua. Kalau kita ngomong project ini IT, berarti semua misalnya project IT yang membuat aplikasi, berarti semua fiturnya sudah ada, semua modulnya jalan semua, tidak ada bug, tidak ada error, semua desainnya sesuai, database-nya digunakan dengan baik, semua mekanisme terpenuhi. Testing oke, client testing oke, semua baik. Nah, sehingga di tahapan ini juga tahapan di mana sponsor akan menyetujui untuk menyelesaikan proyek, atau kita dalam artian PM diizinkan untuk meng-closing project. Closing project itu dalam artian adalah kita menghentikan project, karena project itu di awal kita katakan bahwa project ini unik. Ada timeline-nya, ada waktunya, ada biayanya, ada scope-nya. Berarti ketika close, semua waktu, biaya, dan scope ini terpenuhi. Nah, ini akan di situ PM akan mendapatkan reward atau punishment. Kalau punishment berarti semua persyaratannya gagal atau tidak terpenuhi.
atau bisa jadi memberikan tendensi buruk karena ada yang tidak terpenuhi. Misalnya harapannya bisa seperti ini, ekspektasinya bisa sampai 300 meter ketika ini membangun sebuah gedung, ternyata ekspektasinya cuma 298 meskipun kurang 2 cm, 2 meter. Tetap saja itu akan mengurangi persyaratan karena di awal proyek itu sudah harus detail. Oh, kerangkanya menggunakan apa, pintunya menggunakan apa, kacanya menggunakan apa, kusennya menggunakan apa, keramiknya, CCTV, lantai, tembok, cat, semua itu ada detailnya. Nah, di tahapan ini adalah memastikan detailnya semua terpenuhi. Mungkinkah sebuah proyek ini di closing tidak pada fase akhir? Bisa jadi. Tadi yang saya katakan di awal, fase awal aja sudah bisa closing karena ada galau-galau tadi. Di fase tengah seringkali juga bisa dilakukan. Karena di fase tengah ini, ketika ada nanti kalian akan belajar kurva S. Jadi kurva S itu nanti akan menunjukkan bahwa kalian akan kelihatan di kurva itu seberapa besar sih kalian terlambat untuk memanage project. Seberapa besar sih biaya yang sudah kalian keluarkan dari target atau planning dari biaya yang kalian keluarkan, atau seberapa banyak scope yang sudah kalian buat atau kerjakan dari planningnya. Jadi antara planning dengan realita itu akan ada gap. Nah, kalau gapnya terlalu besar, ini pasti akan project ini akan bisa jadi close. Kalau misalnya planningnya gini ya, nah, susah menggambarkan ya. Kalau planningnya ini di sini, planning di sini, ternyata capaian kalian di bawah dan jauh, ya ini bisa jadi sponsor bisa projectnya kita closing. Kenapa? Untuk menghindari sebuah untuk menghindari sebuah kerugian yang cukup besar atau kerugian yang lebih besar. Apa? Karena project itu harganya pasti akan naik ya, dari 0 ke 100 misalnya, 0 ke 100. Nah, harusnya di titik itu 50, tapi project kalian masih 30, masih kurang 20 gapnya. Kalau gap ini semakin naik 70, harusnya 70 tetap 45 kan, semakin tinggi. Nah, itu bisa jadi itu sebuah indikator bahwa project itu di closing. Apa implikasinya, tendensinya, dampaknya ke PM? Nah, itu pasti buruk. Berikutnya, ketika kita sudah membahas tentang project life cycle, kita akan bahas lanjutannya adalah, jadi kalau kita membuat sebuah produk, kita juga harus memiliki life cycle seperti yang saya katakan tadi. SDLC itu adalah bentuk dari life cycle yang paling mudah, yang bisa menggambarkan frase dari pengembangan sebuah sistem informasi ketika kita berhadapan dengan project yang berkaitan dengan IT. Jadi project pengembangan sistem itu dapat mengikuti siklus hidup prediktifnya, berulang, tambahan, adaptif, dan hibrida. Mungkin saya akan jelaskan mengenai siklus hidup yang berulang dan tambahan. Jadi siklus hidup yang berulang itu seperti ketika kalian ngoding. Ketika kalian ngoding berarti kalian bikin write code-nya, kemudian kalian testing, kalian uji coba berapa kali, kalau ada bug kalian akan testing ulang. Itu adalah siklus hidup yang berulang, itu maksudnya. Ketika siklus hidup tambahan itu adalah siklus hidup yang ketika kalian testing, ketika produk kalian sudah testing ya, terus ternyata ada sebuah tambahan. Nah, tambahannya itu kalian sisipkan dulu. Nah, kalau kalian pakai Git itu namanya fork-nya dulu, atau kalian bikin stage baru. Nah, itu adalah siklus hidup yang tambahan. Asumsinya seperti itu ya. Baik, lanjutannya adalah siklus hidup prediktif. Ini adalah penjelasannya satu-satu ya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri. Ini siklus hidup prediktif. Silahkan di post kalau mau mempelajari dulu. Ini bentuknya. Ya, ini adalah siklus hidup life cycle yang sifatnya prediktif. Nah, ini adalah pentingnya tahapan manajemen, tahapan proyek dan tinjauan manajemen. Jadi tinjauan manajemen itu apa? Tinjauan manajemen ini adalah sebuah hak yang dimiliki oleh sebuah manajemen atau manajemen untuk melihat sebagaimana sih tahapan kita atau prosesnya kita sampai mana. Jadi itu sebuah proyek harus melewati fase proyek untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tiap fase itu akan ada tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen juga disebut juga fase keluar atau tinjauan gerbang fase atau titik penghentian. Harus terjadi pada setiap fase dan memungkinkan mengevaluasi kemajuan proyek. Nah, ini pentingnya tadi ya. Jadi kita bisa menganalisa kemungkinan keberhasilan
kompatibilitas, berkelanjutan, dan tujuan organisasi. Apakah melenceng nggak dari trackingnya? Dan tidaklah bijaksana untuk mengganggu sampai akhir fase proyek atau produk untuk mendapatkan masukan manajemen. Maksudnya gimana? Jadi kita harus tetap menunggu sampai sebuah fase akhir. Nggak boleh kita juga loncati proyek, tinjauan proyek, nanti aja biar dilihat di akhir, nggak boleh, karena ini adalah hak dari manajemen untuk melihat progres kita. Dan banyak proyek ditinjau oleh manajemen secara teratur, ya, yang saya katakan tadi, setiap tahapan, setiap fase pasti akan dilihat. Ini apa yang benar, kalian silahkan baca sendiri. Oke, kita bahas tentang konteks proyek teknologi informasi. Apa konteksnya? Jadi memiliki dampak kritis pada siklus hidup pengembangan produk. Mana yang paling efektif untuk proyek pengembangan perangkat lunak tertentu. Ini kita ngomong tentang perangkat lunak, ya. Sekali lagi, proyek yang berkaitan dengan TI itu banyak banget. Bukan hanya pembuatan perangkat lunak, bisa jadi pengembangan proses bisnis, pengembangan master plan, project ISO, project tata kelola, project pengembangan infrastruktur, arsitek, apapun itu bisa dikatakan project teknologi informasi. Lalu beberapa masalah unik dalam industri IT memiliki dampak kritis dalam pengelola proyek IT. Pasti akan ada ciri-ciri khusus, dan nanti ada triki-trikinya. Nanti kalau bisa saya sampaikan, akan saya sampaikan. Nah, ini ada sifat-sifat proyek TI. Proyek TI biasanya sangat beragam dalam hal ukuran, kompleksitas, produk yang dihasilkan, area aplikasi, dan kebutuhan sumber daya. Yang tadi saya katakan, ini triki-trikinya. Jadi kalau kita membahas tentang pengembangan arsitektur komputer misalnya, itu butuhnya seperti, atau kita ngomong tentang pembuatan blueprint atau pengembangan master plan, nah itu pasti akan beda-beda kompleksitasnya. Kalau kita katakan sebuah pengembangan master plan biasanya itu adalah lingkupnya adalah kota, bisa jadi lingkupnya perusahaan. Nah, itu pasti ukurannya berbeda. Kompleksitas dari kota akan seperti apa, kompleksitas sebuah negara seperti apa. Pembuatan aplikasi level kementerian dengan level daerah pasti akan berbeda, apalagi level project. Seperti kalian kuliah pasti akan cukup berbeda. Apa yang harus dipikirkan seorang PM juga akan berbeda. Lah, itu dibutuhkan sebuah increase atau kemampuan atau knowledge yang luar biasa. Nanti akan saya ceritakan gimana sih trikinya atau rasanya ketika mengembangkan sebuah aplikasi yang levelnya sebuah kementerian. Kebetulan saya ada pengalaman di situ. Baik, sifat proyek pengembangan perangkat lunak bahkan lebih beragam daripada proyek yang berorientasi perangkat keras. Ya, kalau kita ngomong perangkat keras, bentuknya ada. Apa yang mau disolder, apa yang mau dibeli, apa yang mau ditanamkan ada. Tetapi ketika pengembangan perangkat lunak, kita cukup luas. Kita bisa menembus apapun batasannya. Mau bikin kamera yang bisa melihat objek CCTV atau melihat plat nomor, macam-macam, itu cukup luas, dan itu bisa berkembang sesuai dengan inovasi dan kemampuan teknologi yang ada. Proyek TI juga mendukung kemungkinan industri dan fungsi bisnis. Ya, jelas. Jadi kemungkinan tadi yang saya katakan, kemungkinan teknologi itu akan berkembang terus. Nah, setiap berkembang ya pasti akan ada kemungkinan proyek TI baru. Gitu ya. Baik, ini ada karakteristik anggota tim proyek IT. Jadi anggota tim proyek IT itu seringkali memiliki latar belakang keahlian yang berbeda. Jangan berharap semua orang yang terlibat proyek TI itu adalah programmer, tidak. Bahkan ada yang hanya mungkin seorang analis, network engineer, bisa jadi seorang sistem integrator, security spesialis, macam-macam. Bisa jadi orangnya itu spesialis di master plan, macam-macam, ya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa bersosialisasi atau bekerja sama dengan orang yang latar belakangnya berbeda, dan itu kalian harus bisa untuk mengambil informasi atau keahliannya. Jangan hanya pede kepada kemampuan kalian, tidak. Semakin banyak kalian berkomunikasi, semakin banyak kalian menjalin pertemanan, itu akan memberikan rezeki yang lebih kepada kalian. Dan itu saya rasakan. Banyak perusahaan dengan sengaja mempekerjakan lulusan dengan gelar di bidang lain seperti bisnis, matematika, atau seni untuk memberikan perspektif yang berbeda tentang project IT. Iya, jelas. Karena pasti kalian juga orang IT itu tidak bisa desain. Programmer tuh biasanya paling malas ketika berhubungan dengan matematika. Apalagi yang dikatakan
ngomongin proses bisnis, aduh, udah Pak, saya ngoding aja lah. Itu seringkali yang tidak dimiliki oleh orang-orang TI. Orang TI kalau diajak membahas tentang master plan, wah mumet. Orang TI kalau dibahas tentang desainnya yang bagus seperti apa, ya ini sudah mentok, ini sudah cukup bagus menurut saya. Tetapi ketika menurut orang lain itu, ini nggak ada apa-apanya. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang lebih pakar dan lebih expert di bidangnya. Beberapa proyek TI membutuhkan keterampilan orang hanya dalam beberapa fungsi pekerjaan, tetapi beberapa membutuhkan masukan dari banyak atau semuanya. Ya jelas ya tadi ya, ketika orang membutuhkan, ketika kita asumsinya saya membuat produk SaaS gitu, saya juga harus belajar gimana tentang arsitektur cloud, gimana tentang network engineer-nya, gimana tentang security-nya, nah banyak hal, dan tidak mungkin saya kuasai semua. Saya tetap harus belajar ke orang lain. Oke, kenapa itu ada? Karena ada teknologi, dan teknologi itu beragam. Proyek TI itu menggunakan beragam teknologi yang dapat berubah dan dengan cepat berubahnya. Yang tadi sudah saya katakan, perbedaan dalam pengetahuan teknis dapat membuat komunikasi antar profesional menjadi menantang. Lah, kalau ilmu kalian sama aja, yang satunya bahas PHP, satunya bahas PHP juga, ya yang dibahas cuma if else itu aja, function. Nah, kalau gimana kalau seorang PHP coder ditemukan dengan Laravel codingan yang framework, terus diketemukan dengan React programmer, terus diketemukan dengan network engineer. Satunya bahas server, satunya bahas tentang front end, satunya bahas codingan, satunya masih eco. Nah, di situ akan ada komunikasi yang berbeda, dan itu akan memberikan sebuah knowledge yang tersebar, dan terserah siapapun bisa menggetter, mengambil dan mengimplementasikan atau memanfaatkannya lah. Di situ pasti akan ada sebuah pertunjukan kompetensi yang cukup menantang, sehingga semua menunjukkan kemampuannya, semua ingin menjadi yang lebih baik. Dan harapan dari organisasi, harapan seorang PM, kalau saya menjadi PM, saya akan melakukan seperti ini, sehingga saya mendapatkan mendapatkan sebuah produk dengan kemampuan yang luar biasa, bukan produk yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena orang-orang itu berlomba untuk menunjukkan kemampuannya. Dan ini teknologi baru juga mempersingkat kerangka waktu yang harus dimiliki banyak bisnis untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk dan layanan yang baru. Ya, ini cukup pasti ya. Pasti akan ada layanan baru ketika ada teknologi baru. Pasti akan ada teknologi baru, dan pasti ada cara untuk memproduksi atau mendistribusikan produk baru. Kita dulu tidak mengenal apa yang namanya Zoom. Karena adanya penyakit corona, COVID, kita tahu gimana memproduksikan atau mendistribusikan sebuah perkuliahan. Siapa tahu besok kalian daftar kuliah di universitas, nggak kuliah ke kampus sama sekali. Hanya duduk manis seperti ini, rebahan, tiduran, biarkan dosennya yang ngobrol di depan kamera. Gitu aja, seperti itu. Mungkin saja. Oke, tren terbaru yang mempengaruhi manajemen proyek teknologi informasi. Oke, yang pertama adalah globalisasi. Sudah tidak bisa kita pungkiri, globalisasi menjadi salah satu variabel yang cukup memberikan pengaruh. Yang kedua adalah outsourcing. Outsourcing ini adalah tenaga lepas atau tenaga pihak ketiga. Jadi kalau kalian sudah nyaman, jangan terlalu nyaman di sebuah pekerjaan, karena ada outsourcing yang memiliki kemampuan yang lebih expert. Karena kalau sudah outsourcing pasti orangnya itu expert. Kalau di situ informasinya adalah outsourcing adalah ketika suatu organisasi memperoleh barang atau sumber dari sumber luar. Outsourcing ini ada out dan off ya. Terkadang digunakan untuk menggambarkan outsourcing dari negara lain, itu offsourcing, gitu ya. Lalu ada lagi tim virtual. Tim virtual adalah sekelompok individu yang bekerja melintasi ruang dan waktu menggunakan teknologi komunikasi. Seperti saya. Posisi saya sekarang ada di mana? Kalian ada di mana? Saya mengajar menggunakan tim virtual. Saya adalah bagian tim virtual. Saya posisi di Surabaya, di Malang. Saya bekerja di Jakarta. Saya posisi di Surabaya. Saya bekerja di Balikpapan. Itu adalah bagian dari tim virtual. Sehingga tidak ada batasan ruang dan waktu. Siapapun bisa bekerja bersama. Komunikasi gimana? Ada Zoom. Dan teknologi seperti ini sudah lama saya gunakan. Mungkin kalian baru-baru saja, tetapi ini adalah sudah lama. Dan jangan sampai kalian ketinggalan. Oke? Dan tim virtual ini cukup banyak yang menggunakan, bahkan bisa lintas benua.
lintas ini ada nggak ya? Belum ada kayaknya. Tetapi ada, astronot itu menggunakan tim virtual untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan kalau kalian tahu, penemu Tesla itu sudah membuat sebuah pesawat luar angkasa yang cukup simpel, hanya seperti iPad saja untuk menggerakkan sebuah pesawat luar angkasa. Kalian cukup bisa cari itu gimana. Dan sebuah manajemen proyek yang cukup gesit itu akan mempengaruhi sebuah manajemen proyek teknologi informasi. Nah, ini tadi globalisasi, ada masalah dan ada sarannya, silahkan dibaca dulu. Ada komunikasi, kepercayaan, praktik kerja umum, dan alat. Ada saran, gunakan disiplin proyek yang lebih besar, pertahankan momentum proyek, gunakan alat dan teknologi yang lebih baru dan lebih tepat, seperti itu. Ini outsourcing, silahkan dibaca. Ini virtual team, tadi yang saya katakan, keuntungannya seperti apa? Keuntungannya menurunkan biaya, karena banyak pekerja virtual tidak membutuhkan ruang kantor atau dukungan kantor cuma untuk di rumah mereka. Jadi perusahaan mungkin nggak butuh memberikan meja, nggak butuh memberikan akses internet, nggak perlu ngasih sendok, gelas, garpu, atau kertas, atau sendal, atau minuman, nggak perlu. Mereka akan mengirit-ngirit itu semua. Yang dibutuhkan hanya apa? Koneksi internet dan bayarin koneksi internet, cukup, enough. Rapat nggak butuh ruangan, cukup depan layar. Kedua, memberikan lebih banyak keahlian dan fleksibilitas atau meningkatkan daya saing dan daya tanggap dengan memiliki anggota tim di seluruh dunia yang bekerja setiap saat, siang dan malam. Iya, kalau kalian memiliki tim virtual, jam kerja kalian 24 jam. Misal sekarang saya di Indonesia, siang hari, mungkin ada tim virtual saya, mungkin saya bekerja dengan Pak Ibnu yang ada di Inggris. Pak Ibnu di sana lagi malam, Pak Ibnu tidur, saya yang bekerja. Nanti ketika saya sudah malam, berganti posisi, Pak Ibnu yang melanjutkan codingan saya. Itu bisa dan memungkinkan. Kedua, berikutnya adalah meningkatkan keseimbangan kerja atau hidup anggota tim dengan menghilangkan jam kerja tetap dan kebutuhan untuk bepergian ke tempat kerja. Iya, orang paling males ketika ditanyain atau harus bangun pagi-pagi pergi kantor. Kalau saya lebih senang bekerja di rumah, santai, tenang, dan mungkin besok paradigma orang tua, calon mantunya kerja di mana ya? Nggak kerja di rumah aja, jangan berpikiran kayak gitu. Siapa tahu mereka virtual teams, mereka bekerjanya di luar negeri, di Amerika, tapi di rumah, nggak apa-apa, it's okay. Oke, gitu ya. Oke, berikutnya adalah virtual team. Kekurangannya apa? Mengisolasi anggota tim. Anggota tim tidak bisa diisolasi. Jadi, seperti saya bisa bekerja di tempat lain. Ketika saya masih punya waktu, saya masih bisa, ada kompetensi yang masih bisa saya jual, saya masih bisa melakukannya. Saya tidak terikat di satu titik, satu poin, satu perusahaan. Jadi, memberikan keluasan kepada saya. Positif untuk saya, tetapi negatif untuk organisasi. Dan itu tergantung PM-nya untuk memanage. Ya. Berikutnya adalah meningkatkan potensi masalah komunikasi. Iya, komunikasi itu hal yang cukup complicated. Misalnya, kalian menjadi virtual team, tapi kalian nggak bisa bahasa Inggris. Gimana caranya komunikasi? Ya, itu akan ngomongnya oh, yes, no, yes, no, yes, 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 no, I don't agree, I understand. Ya, gitu doang. Kalau ngomong dengan orang Indonesia, bahkan gini aja, sama-sama pakai bahasa Inggris, tapi kalau kalian berkomunikasi dengan orang-orang yang dari India, pasti akan susah. Berikutnya, mengurangi kemampuan anggota tim untuk berjejaring dan mentransfer informasi secara informal. Iya, jelas, karena satu orang bekerja di rumah dan orang lain bekerja di rumahnya, dan nggak mungkin kita bisa komunikasi curhat, ini saya masalah ini, nggak bisa, dan nggak bisa ada informasi yang secara formal ditukarkan. Meningkatkan ketergantungan pada teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya jelas, kalau nggak ada internet saya mati kutu, nggak ada laptop saya mati kutu, gitu ya. Nah, itu ada teks, ada bacaan yang nanti kalian akan bisa baca. Oke, berikutnya ini ada Agile. Ini ada yang paling baru, silahkan dibaca. Ini adalah bagian dari produk dari Project Manager. Jadi Agile ini adalah produk yang baru, silahkan dibaca. Selanjutnya adalah ini. Jadi Agile itu manifesto dari pengembangan perangkat lunak yang berbentuk Agile. Jadi fungsinya
Ini sudah digunakan di beberapa software house atau beberapa startup yang sudah mapan itu menggunakan Agile Software Development. Apa bedanya dengan Scrum? Scrum itu adalah salah satu bagian dari Agile. Nah, ini ada Agile. Ada Scrum. Menurut Scrum Alliance, Scrum metode pengembangan tangkas terkemuka untuk menyelesaikan project dengan lingkup pekerjaan yang kompleks dan inovatif. Jadi, Scrum bagian dari Agile, oke? Ini Scrum. Nanti akan ada, kalau kalian menggunakan Scrum, akan ada daily Scrum, akan ada namanya sprint. Daily Scrum itu adalah circle yang setiap hari. Apa sih bedanya dengan SDLC? Hampir sama, cuman mekanisme di sini dikatakan adalah daily Scrum dan sprint. Sprint itu dimana tempat untuk saling curhat, saling berkeluh kesah, saling memberikan support. Pak, kursi saya nggak enak, Pak, sendok saya itu kalau untuk makan rasanya pahit. Nah, itu semua akan memberikan pengetahuannya untuk menyelesaikan, sehingga semua member itu kan comfort, nyaman, sehingga ketika comfort, nyaman akan memberikan motivasi bekerja lebih baik. Nah, seperti itu ada contoh. Berikutnya ada Kanban namanya. Oke, ini Kanban ya. Jadi ini salah satu metode dari Scrum. Nah, banyak kan, ada Agile, ada Scrum, di dalamnya ada Kanban. Nah, ya. Ini dikembangkan di Jepang sesuai namanya Kanban, bukannya temannya Naruto ya, bukannya temannya One Piece, tapi Kanban. Kanban ini kalau dari filosofi bahasa Jepang ada artinya sendiri, dan ini dikembangkan di Jepang oleh Toyota Motor Corporation menggunakan petunjuk visual untuk memandu alur kerja. Jadi kalau kalian lihat pabrik di mobil di sana itu ada gambar. Jadi gambar itu mempercepat pemahaman orang. Jadi kartu Kanban menunjukkan pekerjaan baru, pekerjaan dalam proses, dan pekerjaan yang selesai. Jadi kita bisa tahu sheet-nya itu seperti apa yang harus dia lakukan, itu akan kelihatan. Oke, ini jadi adalah panduan PM Book. Scrum berikutnya adalah panduan PM Book menjelaskan praktik terbaik tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang project manager. Jadi Agile adalah metode yang menjelaskan cara mengelola proyek. Sekali lagi, Agile adalah cara mengelola proyek. Itu adalah metodologi yang PMI mengakui peminat pada Agile dan memperkenalkan sertifikasi baru pada tahun 2011, yaitu disebut Agile Certification Practitioner ACP. Ini yang paling baru yang dari PMP. Jadi manajer proyek yang berpengalaman memahami bahwa mereka selalu memiliki opsi untuk menyelesaikan atau menyesuaikan cara mereka menjalankan proyek. Tetapi manajemen proyek itu tidak mudah. Bahkan saat menggunakan Agile, tetap akan ada banyak konfliknya. Problem tetap akan ada dan harus dihadapi. Oke, jadi ringkasan bab ini adalah manajer proyek perlu mengambil pendekatan sistem saat mengerjakan proyek. Organisasi memiliki 4 kerangka berbeda: struktural, sumber daya manusia, politik, dan simbolik. Dan ada tren terkini yang mempengaruhi manajemen proyek, termasuk globalisasi, outsourcing, tim portal, dan manajemen proyek yang gesit atau Agile. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.